Halo rekan-rekan semua, selamat datang di video pelatihan kali ini. Di era digital seperti sekarang, pelayanan pelanggan menjadi salah satu kunci utama dalam mempertahankan loyalitas konsumen. Salah satu bentuk layanan yang sering terjadi, namun kadang tidak dikelola dengan maksimal adalah retur barang atau pengambilan dari pelanggan. Retur bukan hanya sekadar menerima barang kembali, ia punya dampak besar terhadap stok barang, laporan keuangan, dan juga pencatatan sistem akuntansi. Jika ditangani secara manual, proses ini bisa menimbulkan kekeliruan data, kehilangan stok, bahkan kesalahan tagihan kepada pelanggan. Untungnya, dengan menggunakan sistem seperti Odoo, kita bisa menangani retur dengan cara yang lebih cerdas, otomatis, dan efisien. Dalam video ini, kita akan bahas langkah demi langkah bagaimana menangani retur dari pelanggan menggunakan Odoo, mulai dari pengertian, proses teknik, hingga dampaknya terhadap keuangan dan studi kasus nyata. Topik utama kita hari ini adalah menerima retur dari pelanggan, sebuah proses yang secara umum terjadi dalam hampir semua lini bisnis yang menjual barang, mulai dari toko retail, distributor, hingga manufaktur. Retur harus dikelola dengan sistematis agar tidak merusak integritas data perusahaan. Dalam memanfaatkan sistem ERP seperti Odoo, semua proses ini bisa tercatat dengan baik, terdokumentasi, dan terintegrasi langsung ke sistem stok dan akuntansi perusahaan. Kenapa retur itu penting? Retur pelanggan bisa terjadi karena berbagai alasan, misalnya produk rusak saat pengiriman, barang tidak sesuai dengan pesanan awal, atau terjadi kelebihan pengiriman yang tidak diinginkan pelanggan. Banyak orang menganggap proses retur ini hanya soal menukar barang, padahal kenyataannya lebih kompleks. Retur menyentuh banyak sebagian sistem. Yang pertama, stok gudang yang harus disesuaikan kembali. Kedua, laporan keuangan yang harus dibalik atau dikoleksi. Dan yang terakhir, relasi dengan pelanggan yang harus dijaga dengan baik. Odoo membantu Anda menangani seluruh proses ini dengan fitur-fitur otomatis dan terintegrasi, agar tidak ada satupun langkah yang terlewat atau membingungkan. Apa itu retur penjualan? Retur penjualan adalah proses di mana pelanggan mengembalikan barang yang sebelumnya telah mereka beli kepada penjual. Biasanya, retur ini terjadi karena beberapa hal umum seperti produk yang diterima rusak atau cacat, barang tidak sesuai dengan deskripsi pesanan atau kebutuhan pelanggan, kesalahan pengiriman, misalnya jumlahan kelebihan, atau tipe produk yang tidak cocok. Retur bukan hanya proses logistik, ia juga berpengaruh langsung terhadap data akuntansi dan performa penjualan. Oleh karena itu, pencatatannya harus dilakukan dengan cara yang terstruktur, transparan, dan sesuai prosedur perusahaan. Bagaimana kita memproses retur penjualan di Odoo? Langkah pertama adalah membuka menu sales, lalu menuju ke bagian orders, pilih pesanan penjualan yang ingin diproses returnya. Biasanya pesanan yang sudah selesai dikirimkan. Selanjutnya, klik tombol return. Dari sana, Anda dapat memilih item mana saja ingin dikembalikan, berapa kuantitas yang dikembalikan, dan alasan pengembalian, seperti kerusakan, kesalahan pengiriman, atau lainnya. Setelah Anda konfirmasi, Odoo secara otomatis yang pertama membuat packing inbound, artinya barang yang dikembalikan akan masuk kembali ke gudang. Yang kedua, menyesuaikan stok secara otomatis. Dan yang terakhir, dan langsung membuat entry jurnal yang berkaitan dengan pembatalan penjualan atau pembuatan nota kredit. Semuanya tercatat dalam satu alur yang efisien, tanpa perlu entry manual yang memakan waktu. Retur bukan hanya tentang produk yang kembali ke gudang, ia punya dampak langsung ke sistem stok dan laporan keuangan perusahaan. Ketika retur diproses, stok barang akan bertambah kembali pada lokasi tertentu. Jika barang dalam kondisi bagus, maka bisa dijual lagi. Namun, jika dalam kondisi rusak, maka sistem bisa diarahkan untuk memindahkan barang ke lokasi scrap atau tempat penampungan barang rusak. Dari sisi keuangan, Odoo secara otomatis akan, yang pertama, membatalkan sebagian atau seluruh nilai pendapatan penjualan. Yang kedua, membuat jurnal akuntansi pembalik. Dan yang ketiga, dan jika sudah terjadi pembayaran dari pelanggan, sistem bisa mencatat credit note, yaitu pengurangan jumlah tagihan yang bisa digunakan di faktur selanjutnya atau di refund. Dengan demikian, sistem membantu menjaga konsistensi laporan keuangan dan transparansi data. Supaya lebih konkret, mari kita lihat contoh studi kasus.
PT Abadi menerima pesanan sebesar 100 unit kabel listrik dari pelanggan mereka. PT Sinar Terang, setelah pesanan dikirim dan diterima, ternyata 20 unit kabel mengalami kerusakan saat pengiriman. Pelanggan mengajukan retur dan PT Abadi menyetujui pengembalian tersebut. Prosesnya dilakukan langsung di Odoo. Yang pertama, staf membuka sales order yang terkait. Kemudian, klik retur. Selanjutnya, memilih 20 unit kabel untuk dikembalikan dan memasukkan alasan retur yaitu barang rusak saat pengiriman. Setelah proses dikonfirmasi, Odoo secara otomatis mengembalikan 20 unit ke stok dan membuat jurnal pembalik untuk nilai penjualan barang tersebut. Proses ini tidak hanya efisien, tapi juga transparan dan terdokumentasi dengan baik, yang sangat penting dalam audit dan kontrol internal. Dari seluruh proses yang sudah kita bahas, kita bisa mengambil beberapa poin kesimpulan penting, yaitu yang pertama, retur pelanggan adalah bagian alami dari proses bisnis dan tidak selalu berarti kerugian asalkan dikelola dengan baik. Sistem seperti Odoo IRP memudahkan pencatatan retur secara otomatis dan terintegrasi, mulai dari gudang hingga akuntansi. Pencatatan yang rapi dan tepat waktu akan menjaga integritas laporan keuangan dan inventaris. Dan yang terakhir, retur yang dikelola dengan baik juga menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap pelayanan pelanggan dan itu bisa meningkatkan kepercayaan serta loyalitas mereka. Sebagai best practice, pastikan bahwa perusahaan Anda memiliki SOP retur yang jelas dan standaritas. Prosedur tersebut setidaknya mencakup yang pertama, pemeriksaan fisik barang retur. Yang kedua, konfirmasi alasan retur dari pelanggan. Yang ketiga, pencatatan via sistem Odoo. Dan yang terakhir, pelaporan internal yang lengkap. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga penjelasan tadi bisa menambah pemahaman Anda tentang bagaimana mengolah proses retur dari pelanggan dengan baik dan profesional menggunakan Odoo. Ingat, retur bukan masalah, ia adalah kesempatan untuk membangun reputasi perusahaan sebagai penyedia layanan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kepuasan pelanggan. Jangan lupa untuk terus eksplorasi fitur-fitur Odoo lainnya yang dapat membantu operasi bisnis Anda. Bye-bye.